hadir dalam rangka penyuluhan perikanan yang kita laksanakan saat ini bioflok. Tentunya saya sengaja mengundang bapak sekalian, terutama ketua-ketua kelompok yang sudah ditempatkan bioflok di rumah masing-masing, supaya bisa berlanjut dengan baik dan lancar. Cara pengolahannya nanti mungkin Pak penyuluh saya sengaja undang supaya lebih menambah wawasan ketua-ketua kelompok dalam hal ini pemeliharaan ikan lele sakura. Mudah-mudahan dengan adanya beliau, insya Allah kedepannya kita bisa berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala Desa Matayoi, Pak Sekretaris dan perangkat-perangkat desa, kemudian para kepala dusun RT RW, dan juga ketua-ketua kelompok dan anggotanya. Alhamdulillah Pak, kita dipertemukan pada hari ini dalam satu rangka kegiatan program desa, di mana begitu besarnya perhatian desa terhadap masyarakat dalam upaya mengembangkan satu titik peningkatan produksi, yaitu di subsektor perikanan. Kalau kita melihat potensi sebenarnya sedikit sebenarnya. Karena apa? Budidaya ikan itu yang paling vital itu sumber yang pertama yang harus dilihat itu sumber airnya. Nah, kita di sini agak susah sebenarnya airnya. Susah ya? Betul. Tetapi dengan satu jenis teknologi, Pak Desa mengambil satu titik teknologi yang tepat, yaitu dengan meminimalisir air. Teknologi bioflok ini ya teknologi yang airnya sedikit, membutuhkan air sedikit. Jadi alhamdulillah itu bisa kita manfaatkan pekarangan kita. Dia tidak membutuhkan luasan areal yang cukup besar seperti harus kayak kolam tanah kita gali, tidak. Dia cukup sederhana. Tetapi penanganannya juga harus kita teliti betul, tekun. Dan hasilnya cukup tinggi Pak, karena dia punya tingkat kepadatannya tinggi. Tidak sama dengan kolam biasa. Itu kalau kolam biasa itu ukuran per meternya itu 10 ekor sampai 15 ekor per meter buyusan. Tapi kalau bioflok bisa sampai 100 sampai 150 per meter buyusan Pak. Itu kepadatannya. Jadi dengan ukuran kecil itu dia punya kepadatan melebihi populasi yang ada di kolam besar itu. Nah, karena apa? Dia menggunakan full teknologi. Nah, inilah satu kehati-hatian kita. Bagaimana program ini jangan sampai sia-sia kita manfaatkan. Kita belajar bersama Pak. Saya mendukung program desa ini dan saya siap mendampingi karena saya sebagai penyuluh di sini punya tanggung jawab mendampingi program-program perikanan ada di sini. Saya siap untuk mendamping terus. Asal jangan jam tidur malam ya, dipanggil ini gawat nanti. Kalau Pak Desa tidak apa-apa kan dekat rumahnya. Saya di Unaha Pak, harus berebutan sampai di sini jam berapa nanti ya. Nah, jadi hari ini tentang bioflok ini teknologi yang lagi tren sekarang di Departemen Kelautan Perikanan. Karena apa? Dia tidak membutuhkan lahan yang luas, penanganannya santai, bisa kita sambil bekerja ini sambil bekerja yang lain bisa. Ibu-ibu juga bisa menangani sendiri sebenarnya kalau kita memberikan pemahaman kepada ibu-ibu, dilatih ibu-ibunya bisa mereka melakukan sendiri. Nah, untuk lebih singkat mungkin sudah ada beberapa bahan-bahan media yang sudah dibagikan dari pemerintah desa seperti parmen kemarin itu yang itu. Kemudian ada terpalnya, ada pipanya yang 2 inci lah kalau bagus, atau 1,5 inci lah kalau karena itu pembuangan butuh yang besar, iya kencang dia. Kita pahami dulu apa itu bioflok. Jangan sampai orang bilang, kamu budidaya sistem apa? Bioflok. Apa itu bioflok? Ya bioflok aja, bioflok.
kerennya kan bioflok, tapi apa sih bioflok? Nah, itu perlu kita pahami. Jangan sampai kita sudah kenal teknologinya, tapi kita belum memahami apa itu bioflok. Ini pentingnya. Nah, ini bioflok ini dari bahasa Latin. Bio itu, nah, jangan salah kaprah lagi bio ya, kalau orang terlatih lain itu. Bio itu kehidupan. Flok itu gumpalan. Jadi ada di situ di dalam kolam itu ada kegumpalan flok, ada kegumpalan kehidupan. Kehidupan apa? Disitulah plankton. Plankton itu makanannya ikan. Dia membentuk flok-flok, bulatan-bulatan, gumpalan-gumpalan. Alatnya kita ambil air kolamnya, kemudian ini didiamkan. Kan ada takaran itu. Nanti dilihat meterannya di itu. Kalau dia melebihi 60 berarti floknya sudah terbentuk, sudah bagus. Tapi kalau di bawahnya berarti belum terbentuk dengan bagus. Ada juga salah satu tandanya itu kalau floknya itu sudah bagus itu di terpal itu licin-licin. Licin itu kita pegang kan, kadang sampai lumut-lumut. Nah, itu berarti floknya sudah mulai terbentuk, sudah mulai ada. Nah, jadi bioflok ini adalah suatu teknologi yang diubahkan dengan bagaimana memediasi lingkungan airnya itu menjadi salah satu sumber pakan alami. Jadi sebenarnya pakan alami itu yang paling banyak sebenarnya, hanya kita tidak mampu bagaimana menumbuhkannya. Seperti di kolam-kolam air tawar itu yang kolam pakai tanah itu sebenarnya bisa. Hampir saja pupuk itu tumbuh hijauan, itu makanan alami sebenarnya. Hanya kadang-kadang kita kalau kita mau budidaya ikan pikirannya beli pakan. Nah, salah satu kebutuhan biaya yang paling besar dalam budidaya ikan ini adalah pakan. Pakan itu imbang, Pak. Jadi hampir 50% itu biaya pakan kalau untuk budidaya ikan. Nah, dengan sistem bioflok ini meminimalisir kebutuhan pakannya. Dengan adanya apa? Flok tadi itu, gumpalan organik tadi itu yang menjadi pakan alami. Jadi akan semakin lama semakin kita kurangi penggunaan pakan. Kelompok, iya, saling ini tuh, tapi kita sama. Nanti jual sama-sama, pelihara sama-sama tuh. Oke? Mungkin itu saja. Ada lagi, Pak? Ada yang lagi mau di Atau langsung atau saja. langsung kita ke supaya lebih jelas lagi praktik langsung atau Mau praktik sekarang? mau langsung praktek sekarang?
ketiganya itu.